Sidang kasus narkotika yang menyeret aktor Ahmad Zoni kembali memanas di pengadilan negeri. Suasana ruang sidang yang semula tenang mendadak tegang saat jaksa penuntut umum membeberkan bukti digital yang belum pernah terungkap sebelumnya. Bukan sekedar plastik klip kosong, melainkan rentetan percakapan rahasia yang ditemukan di ponsel sang aktor. Jaksa mengungkap bahwa dalam ponsel Ahmad Zoni ditemukan riwayat percakapan yang menggunakan kode plastik klip. Jaksa menduga kuat bahwa istilah ini bukanlah pembicaraan biasa, melainkan kode transaksi untuk menentukan takaran narkotika yang akan dikonsumsi atau didistribusikan. Fakta lebih mengejutkan muncul saat nama Dr. Camelia disebut berkali-kali dalam percakapan tersebut. Merespons temuan tersebut, Ahmad Zoni dan Dr. Camelia memberikan pembelaan yang emosional. Untuk mengetahui lebih detail, berikut adalah 5 fakta baru terkait kasus narkotika Ahmad Zoni versi Cumi Top 5. Ruang sidang pengadilan negeri seketika senyap saat jaksa penuntut umum mengeluarkan kartu S dalam persidangan kasus narkotika yang menjerat aktor Ahmad Zoni. Bukan sekedar asumsi, jaksa secara brutal membedah isi ponsel sang aktor dan menelanjangi percakapan rahasia yang selama ini tertutup rapi. Dalam percakapan tersebut, terungkap adanya permintaan Ahmad agar Camelia mengirimkan plastik klip melalui jasa ojek online ke Rutan Salemba. Jaksa menggunakan bukti ini untuk memperkuat dugaan keterlibatan Ahmad dalam aktivitas peredaran narkoba di dalam penjara. Lantas seperti apa isi chat yang dibongkar jaksa? Dan seperti apa respon dari Ahmad Zoni hingga Dr. Camelia? Terkait dengan permintaan plastik. Plastik apa? Plastik klip. Ada fotonya? Ada fotonya. Coba diperlihatkan Pak. Siap. Jadi gimana besok tetap bawain plastik itu atau gimana? Kamu juga salah nggak sengaja punya sakit kepala. Ya gimana? Ini sudah dokter perlu nggak? Maaf, semalam saya masuk habis obat. Plastik udah aku beliin ya, tinggal surat dokternya. Tadi aku sudah ke klinik yang 24 jam, tapi nggak bisa karena mereka berpikir ada dokter di dalam lapas. Waktu itu saya minta tolong untuk surat keterangan sama dokter kalau saya masih aktif bukan, jadi saya terima pengayoman untuk kemudian. Oh, dokter lihat besok aja Dari sini aja, Dok. lihat besok aja di persidangan. Kita lihat aja di persidangan besok ya minggu depan. Di persidangan aja guys. Menanggapi bukti chat tersebut, Ahmad Zoni memberikan pembelaan di depan hakim. Ia bersikeras bahwa meskipun ada percakapan mengenai plastik klip, barang tersebut belum sempat dikirimkan oleh Camelia dan tidak pernah ia terima di dalam rutan. Ia berdalih bahwa plastik tersebut adalah pesanan dari teman sesama tahanan yang ia teruskan kepada kekasihnya. Lantas seperti apa pengakuan Ahmad Zoni terkait plastik klip tersebut? Kalau ada yang minta beli, saya cuma nanya itu orang si Jaya itu. Si Jaya minta beli. Saya kan dia kan dokter kan pasti punya plastik kayak gitu. Tapi yang itu sudah dibeli, saya nanya dia maksudnya, dia bisa nggak kamu jadi beli plastik kayak gini? Karena dia dokter, pastikan dia tahu plastik. Yang plastiknya ini Plastiknya jadi di bawah, nggak jadi di ini. sudah dibeli tapi nggak jadi dikasih. Tapi benar kan itu benar kan? Tapi nggak jadi dikasih. Itu plastik buat apa? Saya tahu si Jaya itu kan dia menawarkan. Kenapa kamu yang pesan? Kenapa Kak Surjaya ya? Tidak apa-apa. Biasa nggak apa-apa ya. Kita dalam TV lain mau jalan. Dalam kesaksiannya, Dr. Camelia mengakui adanya percakapan itu namun menegaskan bahwa dirinya hanya menuruti permintaan Ahmad.
Ia menyatakan tidak tahu menahu tujuan penggunaan plastik klip tersebut dan murni menganggapnya sebagai bantuan biasa untuk Amar tanpa ada kecurigaan bahwa itu berkaitan dengan kegiatan ilegal atau narkoba. Lantas seperti apa respon Dr. Camelia setelah namanya ikut terseret dalam pusaran kasus Amar Zoni? Masalah plastik aku tidak tahu apa-apa, cuma titip ya sudah plastik. Enggak, aku mana tahu, kalau aku jujur dari lahir sampai hingga saat ini lihat narkoba aja nggak pernah. Jadi aku tidak tahu sama sekali kalau masalah klip, aku nggak tahu, cuma titipan doang. Dr. Camelia menegaskan bahwa bantuan medis yang diberikannya kepada Amar bukanlah obat terlarang, melainkan obat penenang atau psikotropika legal yang telah diresepkan secara resmi oleh psikiater. Dr. Camelia membantah keras tuduhan bahwa titipan plastik tersebut berisi narkotika golongan 1. Ia menegaskan bahwa obat-obatan yang dimaksud adalah golongan psikotropika yang memiliki resep resmi dari psikiater. Jika kesaksian Dr. Camelia didukung oleh bukti surat berupa resep dokter dan catatan rekam medis, maka ia memiliki pembelaan yang kuat berdasarkan etika medis dan legalitas pengobatan. Namun, ia tetap harus menjelaskan mengapa prosedur penyerahan obat tersebut tidak melalui pihak medis resmi rutan secara formal. Lantas seperti apa penjelasan Dr. Camelia mengenai obat-obatan tersebut? Kalau masalah obat, Amar dalam pengawasan dokter psikiater teman saya. Jadi saya emang tiap seminggu sekali ngasih obat psikiater buat Bang Amar. Udah itu aja. Kalau masalah itu nanti kita buktikan di persidangan besok. Yang apa sih tadi obat-obatan gitu-gitu. Karena ada sebelumnya ada chat sebelumnya. Tapi kalau masalah obat itu Amar dalam pengawasan psikiater teman saya dan konsultasinya lewat video call dan saya sudah izin dengan kepala KPR di Sultan. Loh kan dia kecanduan edik berat katanya Bu Titi. Bang Amar itu kecanduan edik. Amar ini kan sakitnya adalah sakit edik. Jadi ada sakit yang kecanduan, yang perlu, yang masih karena ada zat-zat obat-obat itu yang mempengaruhi fungsi saraf otaknya. Jadi masih ada keinginan untuk memakainya. Nah dokter ini kan sudah tahu itu karena dokter, jadi tahu persis supaya bisa ada penenang. Karena kasusnya Amar ini kan terus berlanjut dengan yang kasus 2, kemudian 3, sampai yang keempat ini. Itu secara manusiawi, itu pasti akan ada stres, ya kan? Ada kekecewaan. Nah, dokter ini memberikan suatu obat untuk penenang dan itu diperlukan dan sudah konsultasi dengan psikiater yang sebelumnya. Karena di rutan itu tidak ada rehabilitasi. Di rutan tidak ada pengobatan ataupun pemulihan buat penyalahguna narkotika. Sehingga diperlukanlah dari luar gitu kan. Nah, dokter karena beliau ini adalah dokter dan sudah izin dengan ahlinya, maka memberikanlah obat itu untuk Amar gitu. Seminggu sekali untuk digunakan supaya dia itu ya tenang. Kan tahu sendiri semua bagaimana masalah Amar itu kan. Terus bertubi terus gitu sampai sekarang ini. Itu ya. Dibilang sakonya nggak yang seperti kayak di film-film ya, paling panas dingin, terus dia lebih marah-marah kalau nggak pakai itu. Jadi makanya sakit kenapa perut, dikasih gitu. obat penenang, karena dan itu ingat ya, itu udah konsul dengan dokter psikiater secara online. Oke. Jadi itu sudah, saya juga pernah minta izin sama kepala KPR kalau nggak salah, petugas lah pokoknya salah satunya. Dan ya selama itu baik buat Amar karena di sini tidak disediakan, tidak ada rehab ya oke gitu. Tapi kalau masalah yang tadi apa sih? Plastik. Bukan, kalau plastik saya nggak tahu apa-apa karena itu cuma titipan doang. Nah itu ada chatnya berikutnya dan tunggu besok di sidang berikutnya. Di akhir persidangan, Amar Zoni menunjukkan reaksi emosional. Ia menyatakan merasa terusik dan sangat menyesal karena kekasihnya, Dr. Camelia, harus ikut terseret dalam kasus hukumnya dan diperiksa sebagai saksi. Amar berusaha melindungi reputasi Camelia sebagai dokter profesional dan menegaskan bahwa kekasihnya tidak memiliki peran apapun dalam dugaan jaringan narkoba tersebut. Lantas seperti apa respon Amar Zoni saat nama kekasihnya ikut terseret? Dan bagaimana jika nantinya Dr. Camelia akan turut menjadi saksi dalam kasus tersebut? Karena kan binti kamu udah disebut nama kamu, harus dibantah gitu. Seenaknya aja dia buka-buka apa buat apa kan gitu. Ada urusan.
Jadi di bawah aja. Kita ke bawah aja dulu. Iya. Iya, langsung sama pengacara saya aja. Akan jadi saksi nggak melamar? Akan jadi saksi Kamelia ke depannya akan jadi saksi? Iya, harus dijelaskan kan gitu semuanya. Berarti minggu depan jadi saksi ya? Iya, begitu. Nggak tahu aku jadi saksi apa enggak, aku nggak tahu. Nanti itu urusan PH. Iya, karena maksudnya Bang Amar nggak mau aku down gitu karena tiba-tiba kan ada sebutan namaku gitu dan sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan kasus ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.